Shalom. Haleluya. Saya percaya ada sukacita di tengah kita. Puji Tuhan. Nah, di setiap kali kita beribadah, kita harus mendasari tindakan kita menuju ke tempat ibadah dengan satu motivasi, kita mau jumpa Tuhan. Bilang amin. Ada orang berkata, kalau mau cari berkat, datang di ibadah. Saudara, tidak salah kalimat itu. Tetapi menjadi salah ketika mana kita menjadikan tujuan mendapatkan berkat menjadi hal yang utama. Jangan cari berkatnya, jangan cari sembuhnya, jangan cari suksesnya, jangan cari keberhasilan dan sejenisnya, tetapi carilah Tuhan yang mengerjakan sukses itu. Bilang amin. Jangan cari berkat, tetapi carilah sumber berkatnya. Kita dapat Yesus sebagai sumber berkat, maka kita dapatkan semua. Kata orang include di sana semua. Puji Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul pertolongan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Tema-tema semacam ini sangat disenangi dan disukai oleh anak-anak Tuhan ya. Tapi coba kalau tema pikulah salib, pendeta berkata, katakan amin. Mereka begini, amin. Jadi amin tapi begini, amin. Itu kalau perempuan, amin. Kalau bapak-bapak begini, amin. Kepala kasih miring sedikit. Kalau ada opa-opa, tapi kalau opa-opa rasanya sungguh-sungguh karena sudah terlalu lama dalam Tuhan. Katakan amin, pikul salib. Opa bilang amin. Nah begitu kalau opa. Puji Tuhan. Baik, tanpa saya memberitahu kepada kita semua, saya kira kita semua tahu bahwa situasi, kondisi di mana kita berada sekarang masih belum memberikan kenyamanan, masih belum menjamin terjadinya ketenangan, ketentraman di dalam hidup kita. Kendati pun situasi sudah lebih baik. Pada minggu kemarin saya juga berkhotbah 3 kali dan hari ini juga masih 3 kali saya akan berkhotbah. Doakan dalam rencana hari Jumat saya akan kembali ke Surabaya dan 2 minggu berikut saya akan datang lagi. Haleluya. Jadi kendati pun situasi sudah lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu, sebulan setengah yang lalu, ketika hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia ini berada di dalam zona merah. Tetapi hari ini saya coba cek, semua rata-rata sudah berada pada zona kuning, ya. Bahkan Indonesia Timur, di luar Jawa, Bali, pokoknya wilayah di luar Jawa, Bali, yang tadinya masih tinggi tetapi lewat upaya pemerintah dengan segala macam cara tentunya sudah dibuat, maka rata-rata sekarang sudah berada di zona kuning. Tetapi sudah berada di zona kuning pun saya katakan ini belum menjamin terjadinya ketenangan, ketentraman, rasa aman di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Alasan saya adalah untuk suatu pemulihan, katakan saja ekonomi, kemudian usaha atau pekerjaan, itu membutuhkan waktu panjang. Sementara berubahnya situasi hanya dalam tanda kutip tingkat penularan berkurang, kemudian penggunaan kamar-kamar rumah sakit juga berkurang dalam waktu yang baru singkat. Sementara proses pemulihan itu membutuhkan waktu yang panjang. Lalu apa yang terjadi dan berlangsung sekarang dalam kehidupan setiap manusia? Yang terjadi sekarang adalah rata-rata mau orang percaya kepada Yesus maupun tidak sedang berusaha, mereka sedang melakukan sesuatu dalam tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam tanda kutip lagi saya katakan kebutuhan yang sifatnya itu primer. Itu yang sedang justru dilakukan oleh setiap orang sekarang. Puji Tuhan. Bahkan ada untuk mendapatkannya harus menjual apa yang dia miliki. Emas, ya, mau emas kuning, mau emas putih, atau apa yang dimilikinya itu harus dengan terpaksa. Kalau saya bilang bukan rela, terpaksa harus dijual. Hanya untuk apa? Mendapatkan kebutuhan primer. Makan, minum, pakai dan sebagainya itu. Tidak usah pikir-pikir jalan-jalan kemana-mana. Tidak usah beli baju baru dulu, sepatu baru dulu dan sebagainya. Hanya untuk kebutuhan yang utama saja. Sekarang ada orang yang harus terpaksa melepas barang kesayangannya. Puji Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya emas? Ya, kalau di Jawa banyak sekali emas.
Mas Jono, Mas Bambang. Cuma persoalannya, walaupun emasnya besar, ada yang 100 kilo, emas ini tidak bisa dijual. Puji Tuhan ya. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya sesuatu untuk dijual? Terpaksa mungkin harus pinjam, masih bagus. Tapi yang tidak punya sesuatu harus melakukan satu tindakan-tindakan yang sebetulnya pada dasarnya dia sendiri tidak menginginkannya. Dulu pernah saya singgung dalam sebuah wawancara, ketika PPKM diterapkan, waktu itu masih PSBB kalau tidak salah, di mana pemerintah menganjurkan tinggal di rumah saja. Ya, jadi semua jadi dilema, mau pilih mana? Mereka berkata kita tinggal di rumah mati karena tidak makan. Kita keluar mati karena corona. Lalu ditanya, lalu pilih yang mana? Kami pilih keluar. Kendati saya harus mati karena corona, tapi saya masih punya sesuatu yang saya buat untuk istri dan anak. Itu situasi ketika itu. Nah, kita tidak seperti itu lagi, dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, khususnya lagi bagi jemaat GBI Efrata yang baik di Luwuk, bilang amin dulu. Berkewajiban untuk mendoakan pemerintah kita supaya apa yang sudah menjadi keberhasilan walaupun belum tuntas 100%, kita terus doakan supaya Tuhan semakin memberikan kepada mereka hikmat. Puji Tuhan. Itulah potret dari situasi dan kondisi kita saat ini. Sekarang bagaimana dengan kita orang yang percaya? Tadi saya melihat dari sisi umum saja, kacamata umum. Bagaimana kita dengan orang yang percaya? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tak terbatas kuasanya, Tuhan yang dapat menyelesaikan semua persoalan. Bilang amin. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat, di dalamnya ada jaminan kepada kita orang yang percaya. Pertanyaannya, apa jaminannya? Nah, sekarang kita baca ayatnya. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk ayat ini saja. Setelah itu Bapak Ibu bisa duduk kembali, karena hanya satu kali kita baca. Bacalah dengan suara yang nyaring, sambil baca menyimak supaya kita mengerti, karena hanya dengan dasar mengertilah kita bisa merenungkan, dan kalau kita sudah merenungkan maka kita pasti melakukannya. Bilang amin. 2, 3. Berserulah. Ulang. Mazmur 50 ayat 15. Sudah? Mazmur 50 itu dekat Mazmur 49. Itu cara mencari yang cepat. Sebelahnya 50. 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nah, firman Tuhan ini ditujukan, firman Tuhan ini ada sebuah jaminan di dalamnya yang dikatakan begini. Dia akan meluputkan umatnya dari kesesakan. Itu inti dari ayat yang sudah kita baca. Tuhan menjamin untuk meluputkan kita dari kesesakan. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan lagi, tidak usah Bapak Ibu ikut. Hanya untuk menegaskan saja bahwa inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita orang yang percaya di tengah-tengah situasi yang sudah saya jelaskan tadi. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Syukur-syukur bisa diikuti ya. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Katakan amin lagi. Saudara, saya motivasi saudara untuk saat dimana Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, kalau ada bagian-bagian yang saudara dengar atau yang kita sama-sama baca dan hati saudara berkata amin, bilang amin dengan suara. Nah, coba latihan dulu ya. Coba latihan. Saya yang baca begitu selesai tanpa saya bilang katakan amin. Kan sudah tradisi pendeta harus berkata katakan amin baru jemaat bilang amin. Sekarang kita latihan dulu di awal ini. Nanti ayat-ayat yang lain saya baca, begitu selesai bilang amin tanpa disuruh. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mantap, dahsyat. Coba bilang dahsyat. Iya, harus begitu. Ini tanda respon. Jangan amin cuman karena disuruh. Ya begini. Katakan amin. Pendeta semangat sekali. Katakan amin. Ini karena ruangannya kecil. Kalau di
Lapangan-lapangan ketika mana Tuhan percayakan saya menyampaikan firman, amin saya tidak cuma begini, katakan amin. Nah sekarang orang ribuan di bawah. Pendeta sebegitu, kalau jemaat begini, amin. Amin agak sinis-sinis lagi, amin. Nah saya pendeta yang selalu suruh bilang, katakan amin. Takutnya suruh begini, kita amin cuma 5 hari ini. Begitu kelima kali saudara bilang habis. Padahal dengan saudara mengaminkan firman bukan cuma dari mulut ya, tapi dari hati, bukan hanya karena dianjurkan oleh pengkhotbah. Saudara, berkatnya itu ada pada saudara. Benar. Beda saudara amin di mulut mengatakan dengan amin di hati. Jadi tadi itu amin agak keras tapi ya sedikit sini-sini lah. Ada yang berkata amin setengah volume. Katakan amin ya begini. Amin. Oh nggak enak sekali. Katakan amin ya begini. Amin. Katakan amin. Makin lama makin turun sudah kepala. Lama-lama di hati. Katakan amin dia begini. Sebenarnya ada lihat kepala karena sudah tinggal di dalam hati. Maaf kancingnya terbuka jadi harus dikancing dulu. Lepas dia. Nanti terkesan tidak sombong. Terkesan sombong begitu. Puji Tuhan. Oke, Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah. Kalau tadi dia menganjurkan orang lain dan menyatakan bahwa orang benar berseru, Tuhan lepaskan dari kesesakan. Sekarang pemazmur mengatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin, puji Tuhan. Kata menyelesaikannya bagiku mempunyai 3 makna saya dapatkan di sini. Yang pertama, Tuhan mengambil alih. Coba ikuti kalimat itu, 2, 3. Yang kedua, Tuhan membereskan semua, bilang amin lagi. Yang ketiga, Tuhan menolong sampai tuntas. Jadi sadarkah Bapak Ibu, ketika mana kita berdoa datang kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kita, pada detik yang sama terjadi pengambilan alih, pengambil alihan. Yang tadinya pada kita, sekarang ada pada Tuhan. Nah, luar biasa. Jadi Daud bilang, pemazmur katakan, dia datang kepada Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan ambil alih. Yang kedua, Tuhan membereskan. Tidak hanya separuh, tetapi Tuhan bereskan semua. Dan yang ketiga, saya pakai kalimat Tuhan menolong sampai tuntas. Masih ada lagi ayatnya. Mazmur 86 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa di sana? Pada hari kesesakanku, masih pemazmur lagi. Aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Oke. Pada hari kesesakanku katanya, dia datang kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan menjawab aku. Nah, kalimat sebab Tuhan menjawab aku mempunyai makna pemazmur yakin dan percaya bahwa Allah pasti menolong dan menjawab doanya. Itu pengertian sebab engkau menjawab aku. Jadi cara Allah untuk menolong ada dalam hal meluputkan kita, ya. Yang kedua, cara Allah menolong kita, melepaskan kita, dan yang ketiga, menyelesaikan persoalan kita. Itu cara Allah menolong kita. Dengan tema kita hari ini, pertolongan Tuhan yang ajaib. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara Allah meluputkan, melepaskan, menyelesaikan setiap persoalan kita? Yang jelas bahwa Tuhan kita punya cara untuk menolong. Semua ikuti saya. Tuhanku punya cara untuk menolong. Coba lebih nyaring lagi, katakan Tuhanku punya cara untuk menolong. Kita ambil cuplikan lagu ya. Nanti sebentar selesai kita akan nyanyikan lagu ini. Kau selalu, coba mana Pak Tommy? Kita ambil saja, tidak apa-apa sambil kita pakai musik. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi, kau selalu punya cara untuk
menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Adalah wajar ketika ada sebuah pertanyaan di dalam diri kita tentang bagaimana cara Allah menolong. Kalau hanya sekedar flu, mungkin pertanyaan tidak akan muncul. Sekedar sakit pinggang, pertanyaan tidak akan muncul. Sekedar pusing sedikit, tidak akan muncul. Tapi bagaimana ketika persoalannya tidak seperti yang saya katakan? Dalam tanda kutip di sini, persoalannya besar, di mana akal sehat kita sudah menyatakan tidak mungkin saya bisa keluar dari situasi ini. Tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Lebih lagi ketika mana kita berkata, tidak ada lagi yang bisa saya perbuat untuk saya bisa lepas dari persoalan ini. Dalam situasi yang semacam ini, ketika kadang-kala muncul pertanyaan. Nah, saya mau ekspresikan ini. Kalau dia seorang ibu, dia mulai bertanya, Tuhan, gitu, mana janjimu? Yang selalu saya bilang, biasanya kalau sudah begini, ayat firman yang menjadi hak kita, kita orang ingat semua itu. Orang mulai sebut ayat-ayat firman. Engkau yang berfirman, minta kau mendapat, cari, minta kau menerima, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Orang akhiri dengan kata apa? Mana? Sambil menyembah lagi, haleluya, haleluya. Ingat-ingat lagi ayat mana yang mengandung janji. Engkau yang berkata, kami dapat mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dari kami doakan, pikirkan. Kita akhiri dengan kata apa? Mana? Lalu ada ayat populer yang sudah dibikin lagu, apa-apa? Yang tak pernah, yang tak pernah dilihat, didengar, diterima. Orang bilang, kau berfirman, apa yang tidak pernah aku dengar, aku lihat timbul dalam hati yang kau berikan kepadaku. Mana? Nah, inilah kadang-kadang kita orang bertanya dengan sejuta tanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, bagaimana cara Allah? Saya kembali tegaskan saudara, lewat pujian tadi, bahwa Tuhan kita punya cara. Katakan amin. Nah, kadang tidak sadar, orang mengatur Tuhan, seharusnya Tuhan lakukan ini supaya aku ada jalan keluar. Seharusnya Tuhan buat ini supaya aku bisa punya sesuatu untuk mengatasi persoalan ini. Orang mau ajar Tuhan tanpa orang tahu, orang sudah memposisikan Tuhan layaknya manusia yang terbatas. Jadi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan, mari orang mau belajar untuk meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan kita, Yesus namanya, Dia punya cara untuk menolong kita. Dia punya cara untuk melepaskan kita, meluputkan kita dari setiap persoalan. Yesus punya cara untuk apa? Menyelesaikan semua. Dengan cara Dia ambil alih, Dia selesaikan semua, Dia tolong kita sampai tuntas. Coba bilang, Yesus menolong saya sampai tuntas. Nah, banyak kali yang terjadi karena terus terlanjur ngomong segala macam sama Tuhan, ada unsur protes di sana. Nanti ketika Tuhan buat, orang malu dengan sendirinya. Nggak usah jauh-jauh, saya pribadi saya harus jujur. Ada waktu-waktu di mana saya juga secara manusia berada di titik itu. Jadi kalau saya khotbah hari ini, tidak hanya untuk jemaat Tuhan. Jemaat jangan pernah berpikir khotbah seorang pendeta itu hanya satu arah. No. Dua arah. Bahkan orang berkata sebelum katanya kita menunjuk orang lain dengan satu jari, ada 3 jari napai, ada menghadap pada diri sendiri. Jadi kalau saya mengatakan, saudara, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan punya cara untuk menolong. Sebetulnya saya sudah lebih dulu bilang sama Herman ini, Herman, ngana percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong pangana. Jadi saya harus bicara dulu sama diri saya, baru saudara, ya. Jadi apapun materi yang disampaikan hamba Tuhan, jangan pernah merasa itu hanya untuk jemaat. Apalagi kalau firman Tuhannya sudah ada unsur-unsur, katakan bahasa kita, menemplak, menegur. Nah, kadang-kala ada jemaat merasa, so kita no itu,
Soalnya waktu Om Herman khotbah, dia muka pak kita terus. Kok dia juga bilang, aduh, kita kurang pikir mau terus ndak ini, mau terus ndak di GBI Efrata. Duh, selama Om Herman khotbah kemarin kita mulai berpikir, kita mau tanya Pak Ibu Gembala, khotbah minggu depan siapa kalau ada Om Herman? Begitu Ibu Gembala bilang Om Herman, kita berpikir 2 kali, kita mau datang atau nyanda. Soalnya ini Om Herman ini tukang pasinggung sekali. Padahal saya tidak tipe pendeta menyinggung, saya hanya suka menyindir. Oh, sama coba pendeta. Coba semua katakan lagi, Tuhan saya. Bilang Yesus Kristus punya cara untuk menolong saya. Bilang saya percaya persoalan saya pasti tuntas. Puji Tuhan. Nah sekarang orang melihat ada banyak sekali contoh di sini. Contohnya saja yang banyak. Saya tidak akan uraikan panjang lebar. Bagaimana pertolongan Tuhan itu akan terjadi secara ajaib. Orang lihat contoh saat dimana Daud luput dari tikaman tombak Saul. Itu bukan satu tindakan Saul yang hanya sekali. Berulang kali Saul melepaskan tombak. Dan saya yakin ketika mana Saul melepaskan tombak itu dalam posisi Daud. Yang oleh perhitungan Saul pasti kena. Tidak mungkin dia lepaskan tombak tanpa perhitungan bahwa ini pasti kena. Tapi sejauh yang kita tahu, sekian kali Saul melepaskan tombak, maka sekian kali pula pertolongan Tuhan secara ajaib, katakan amin, terjadi kepada Daud. Tombak itu bisa lari. Jadi yakin saja kalau ada orang punya niat jahat pada saudara, ya, yakin percaya tanpa saudara melihat Tuhan sebagaimana Daud. Dia tidak lihat secara fisik Tuhan ada, tapi karya Tuhan itulah yang nyata. Orang mau bikin jahat meleset, yang terjadi justru baik. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan luputkan, ini pertolongan Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Yang kedua, ketika Tuhan lepaskan Daud dari kebuasan serigala dan beruang waktu dia berada di padang memberi makan kambing dombanya. Saudara, tidak ada cerita manusia dengan kekuatan alaminya bisa membunuh serigala, beruang yang adalah binatang buas. Raja apa namanya? Raja hutan, kalau dia di padang raja padang dan sebagainya. Makanya ada istilah lembah kekelaman di dalam Alkitab. Itu ternyata di Israel ada satu tempat yang disebut lembah kekelaman. Kalau ada domba yang nyasar ke situ, maka 99,999 terus mati. Kenapa? Karena ada binatang buas yang seringkali berada di sana. Saudara, Tuhan luputkan Daud dari kebuasan serigala dan beruang. Kemudian Daud menang terhadap raksasa Filistin, seorang yang bernama Goliat. 6 hasta sejengkal, 1 hasta 45 cm. Kalau orang kali kasih 6 kali 45 berapa dulu? Coba hitung matematika, jangan tanya Pak kita, walaupun kita sudah tahu ini berapa. 6 kali 45 cm 270. Bilang iya Jo, kita sudah lihat di kalkulator. Ya, ditambah sejengkal. Orang pinjam Jo, Goliat pejengkal. Jadi hitung-hitung ketinggian Goliat itu 3 meter. Daud ukuran rata-rata 1 meter 65. Itu ketinggian Daud. Dari mana saya tahu? Dulu kita bertetangga. Oh, cari tahu bagaimana Alkitabnya ada kaset. Cuma intinya perbedaannya jauh sekali. Makanya ketika Goliat dia turun dari bukit, dia menantang barisan Israel. Ayo turun melawan aku, 1 lawan 1. Saul sebagai raja Israel waktu itu cuma totofore begini. Rakyat Israel bilang tua-tua, Saul, apakah engkau tidak berani melawan orang itu? Saul bilang begini, kalau saya berani, saya gila. Alasannya, engkau lihat sendiri orangnya badannya besar sekali, sementara saya dalam ukuran normal. Ini kata Saul. 40 hari Goliat naik turun pagi sore. Hari ke-40 orang luwuk datang di nama Daud. Nah, dia dari Saluan dia. Suku Saluan ini. Dia cuma bilang begini, Daud, kakak Daud, kenapa kakak Daud kok totofore? Dia pakai bahasa Aram. Kenapa totofore? Totofore itu badan gemetar, itu bahasa Aramnya. Ya, badan gemetar ada sebabnya. Kenapa totofore? Saul bilang, kita totofore karena lihat Jo, ini orang bertantang pe kita. Daud bilang begini, cuma karena dia nggak takut. Kalau kita nyanda takut, kita gila kita. Nyanda usah panjang lebar. Daud bilang, for jopa kita. Nggak gila, ternyata karena lebih gila dari kita.
Sedangkan kita besar lebih besar, kita badan lebih besar dari ngana. Kita takut apalagi ngana begini, ngana pakai dasar apa? Nyanda pakai dasar. Ngana jago kon tahu, nyanda apalagi itu kon tahu. Ngana jauh jitsu, apalagi jitsu, ilmu meringankan tubuh. Kita nih tahu le itu. Ngana suka tinju, tahu tinju, nyanda ada pelatih. Ngana tahu karate, nih tahu, ngana tahu Bruce Lee. Oh, siapa le dia? Pokoknya istilahnya ini kalau mau bikin cerita, Saul harus tahu dulu ngana modal apa. Sedangkan kita lebih besar dari ngana kita takut. Sekarang ngana bilang ngana berani. Kok dia ingat, oh kita modal cuma satu apa? Beberapa kali kok kita bunuh serigala dan beruang. Iya. No ini jodangan apa kayak kita baju perang ini. Saul bilang nggak usah terlalu berat. Mau babongko kita. Saul bilang, ini boleh kalau ngana mau perang, ngana mesti pakai ini. Oh mari Jo kita mau coba. Begitu dia pakai, tadinya dia jalan begini, waktu pakai jubah perang dia begini. Kalau dia bilang, kalau begitu semua lepas Jo, lepas. Kalau begitu Goliat datang, dia pandang enteng, dia jaga tertawa akang, dia bilang begini. Sedangkan orang yang besar tidak berani melawan aku. Sekarang kau sekecil itu, aku akan ambil lagi pukul lempar ke udara. Jadi makanan burung tahu. Begitu si Goliat bilang, Daudnya mau kalah. Daud bilang begini, jangan salah. Justru karena daging yang kita mau ambil. Burung-burung lebih bersyukur karena daging lebih banyak. Kita mau buang ke sana banyak burung yang jadi kenyang. Ini kalau kita mau bikin cerita sehari-hari saja. Akhirnya hanya dengan satu buah batu. Memang 5 dia ambil, dia taruh pada popoji. Dalam bahasa Arab popoji itu kantong baju. Popoji. Saya yakin satu batu cukup, biar 5 dia ambil. Kalau batu kedua ketiga, aduh ada peluang Goliat sampai. Dia cuma bagi dalam nama Allah Jehovah sama Allah perlindungan, dia telah memberikan kemenangan dan memimpin bangsa Israel sama di padang gurun. Tuhan engkau sertai batu ini akan kulapangkan. Pak! Itu batu dia sama dengan mata. Di muka Goliat ada orang bawa perisai. Selama ini orang tahu perisai ada di tangan Goliat. Nyanda coba baca itu 1 Samuel 17 ayat berapa? 41 42. Ada orang di muka, artinya posisi Goliat lebih aman. Kalau mau kena itu batu kena dulu. Tapi nyanda no. Ini batu memang kalau Tuhan sertai, dia berubah menjadi amunisi yang mematikan. Bilang amin. Jadi ada mata dia waktu dia lepas, pak! Kayaknya dia tidak lari lurus. Dia masuk dulu di bawah itu orang di muka kaki. Kau dia begini, puh! Kau dia naik di sana, puh! Kau itu batu bergoyang-goyang. Kecik. Kau dia lepas Goliat cuma tertawa toh. Masih kasihkan pandang enteng. Waktu Goliat Daud begini, Goliat dalam. Apalagi kalau membiarkan pak kita. Sedangkan senjatanya ternyata makan pak kita. Kau kenapa nggak cuma begini di batu? Sementara saya pernah di Manado di lapangan, saya bikin begitu. Kita sengaja kasih lama. Orang sok ketakutan. Jangan sok terus. Kita mau kasih agak lama tadi, tapi waktu jangan sampai terlalu panjang. Kita tahu akan ini batu, dia lari di bawah sini. Alkitab tidak ada ya, menulis. Akhirnya batu itu masuk di antara dua kaki. Tidak ada. Ini kita yang bikin cerita ini. Loh, bagaimana cara mau bikin untuk meyakinkan batu itu? Apa dia lari begini dulu? Lebih mungkin dia masuk ke bawah, begitu sampai di sebelah dia naik. Oh itu kecik. Dia cari posisi dah. Sementara sana tertawa tak goyang-goyang. Waktu semua mulai berhenti, kau batu kipak. Dia masuk terbenam. Seumur-umur dalam sejarah manusia ada. Tidak pernah ada cerita mau di pemberitaan mau lewat televisi ke koran ke apa, di mana ada batu yang dilempar mengenai kepala orang, lalu batu itu terbenam, dia masuk nyanda. Yang ada di pemberitaan hanya begini: terjadi kerusuhan di Jakarta, maka pelemparan batu pun terjadi. Dikatakan ada sebuah batu mengenai seseorang, yang mengenai dahinya dan kepalanya berdarah, dan saat ini berada rumah sakit Sucipto Jakarta sementara dalam perawatan. Tidak menyatakan batu yang dilempar itu terbenam di kepalanya, tidak ada. Semua cuma kenapa jatuh ulang. Betapa Tuhan kita melakukan pertolongan secara ajaib. Saudara saya ulang-ulang bilang, nyanda ada, tidak ada orang seberuntung kita punya Tuhan yang ajaib. Dia bukan Allah yang hanya jadi penonton, saya bilang, yang hanya tahu situasi persoalan kita. Dia hadir melakukan sesuatu, dan itulah mujizat. Makanya tema kita hari ini pertolongan Tuhan
yang ajaib. Apalagi ketika bangsa Israel luput dari kepungan bangsa Aram. Waktu mereka berada di Samaria, dikepung saudara. Tapi Tuhan punya cara menolong dengan pertolongan yang ajaib. Orang-orang bisa dikasih buta lewat doa Elisa. Bilang amin. Jangan pernah takut dengan siapapun. Karena kita orang punya Tuhan yang selalu ada di mana kita ada. Puji Tuhan. Apalagi ketika bangsa Israel menang atas bangsa Amalek. Waktu orang baru melewati Mara, air yang pahit diubah jadi manis. Ada bangsa Amalek yang dola pada orang. Cegat sama mereka. Orang-orang yang sudah punya pengalaman perang dan bisa saja postur tubuh jauh lebih besar, lalu punya persenjataan yang mumpuni. Orang Jawa bilang mumpuni itu memadai, cukup untuk perang. Sementara para lelaki Israel, mereka ini memang sarjana-sarjana semua. Tidak ada pendeta yang pernah bilang orang Israel yang keluar itu sarjana, tapi saya berani bilang mereka sarjana. Cuma sarjana apa dulu? Dorang sarjana pembuatan batu bata. Dari generasi kepada generasi, keturunan kepada keturunan, jadi ahli-ahli batu bata. Karena itu dia pekerjakan kepada mereka. Saudara, setiap kali pukulan dari musuh, pak! DP posisi cuma tusuk ke bawah. Biasa. Biasanya apa yang kita perbuat secara rutin, berulang, itu menjadi refleksnya kita. Jadi refleks. Orang pukul dia tepat, seperti ada banting itu tanah liat. Jadi benjol-benjol. Tapi Alkitab catatnya enggak. Orang Israel yang sarjana batu bata ini, Tuhan bisa buat menang atas Amalek. Katakan amin. Pertolongan Tuhan secara ajaib. Apalagi ketika bangsa Israel menang atas suku Midian. Jumlah pasukan mereka tidak terhitung. Untuk hewan saja tidak terhitung. Pasukan mereka tidak terhitung. Tapi Gideon bisa maju hanya dengan 300 orang. Dari 32.000 disortir, tinggal 20.000. Disortir lagi, tinggal 10.000 dan sebagainya. Akhirnya yang 10.000 suruh turun ke sungai minum. Tuhan bilang kepada Gideon, yang minum mengambil air dengan tangan bawa ke mulut, kasih pisah mereka untuk aku. Yang langsung menjilat, pisahkan juga. Yang minum dari 10.000 hanya 300 orang yang mengambil air dengan tangan minum. Saudara, ini yang jadi pasukan. Sudah dengan jumlah yang terlalu kecil, secara akal sehat tidak mungkin bisa melawan jumlah pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Sudah begitu, peralatan yang dipakai apa? Bukan senjata. Kalau seperti yang dipakai Israel, perang dengan persenjataan yang mutakhir sekarang. Ini mereka pakai obor, mereka pakai sangkakala, lalu tempat air, buyung. Saudara, ada hubungan dengan perang itu? Sangkakala justru berbahaya kalau di waktu perang. Coba bayangkan, musuh sementara cari-cari. Di mana dorang? Nggak bisa lihat itu pohon bergerak-bergerak. Nyanda. Oh, di mana dorang itu kalau siang? Coba orang mau, siapa tahu ada api. Nah sekarang dorang ada obor. Jadi justru persenjataan mereka ini melemahkan mereka. Bukan sesuatu yang menunjang untuk mereka menang. Tidak. Tapi itulah Tuhan kita. Saya yakin Tuhan sengaja demonstrasi kuasa kepada Gideon. Supaya Gideon mutlak mengakui dorang kemenangan. Karena Tuhan bilang amin. Coba bilang yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama Tuhan kita. Boleh tepuk tangan yang meriah bagilah kita. Israel menang juga atas suku-suku yang ada di Palestina. Ketika mereka memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, ada suku apa di sana ya? Yang Kanaan itu, kemudian ada Girgasi, ada Yebus. Suku-suku ini menghadang mereka untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bersama Tuhan kita yang penuh kuasa, Tuhan menyatakan kuasa keajaibannya. Mereka taklukkan semua suku dan akhirnya telapak kaki mereka menginjak tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Katakan amin lagi. Siapa lagi? Yesus membuat anggur di Kana. Kalau tadi perjanjian lama. Saudara, satu acara pernikahan yang berlangsung yang tanpa diperkirakan oleh penyelenggara pesta bahwa pengunjung akan datang lebih dari yang sudah diperkirakan. Saya yakin begitu biasanya. Ketika mereka memberikan 200 yang datang, tiba-tiba 500 yang datang. Habis konsumsi. Satu ancaman, nama baik pasti tercoreng. Saya bilang, jangankan orang pergi pesta tidak kebagian. Sedangkan itu cookies yang disajikan DP bawa baitang untuk wanita. Dorang so jadi pembicaraan mulai dari tanpa. Baitam Kang, terlalu lama dorang panggang. Itu wanita, cuma kurang saja. Kalau makan kue apa itu? Brownies kayak kue apa lagi? Kue sus ya, yang ada apa di dalam? Ada lagi kue brur. Wah, masa cuma kue sus? Kue brur juga ada.
Dia makan begini. Kalau orang laki-laki makan, ya nih. Bagaimana Bung Tommy? Orang kalau makan apa saja, dari piring atau dari tangan, langsung masuk. Kok baca cerita oto, baca cerita ini. Aduh, apa tadi DP kabel terganggu. Kalau ada makanan sekarang langsung makan. Kalau wanita nyandak, orang lihat keliling. Kok itu dapat tadi yang hitam hitam terlalu lama ini. 2 menit dia capat angkanya jadi begini. Kok dia makan begini? Nyanda begini, nyanda begini. Kurang vanili. Begitu. Orang kalau makan hari Jumat langsung bage. Kalau perempuan mungkin nyanda begini. Bubur Manado kurang garam, Kang. Ini cuma contoh perbedaan laki-laki dan perempuan. Saudara, yang terjadi di kana itu, pengunjung masih ada, tidak ada lagi yang akan disajikan. Tetapi untung ada Yesus, penolong yang ajaib, bilang amin. Tercorengnya nama baiknya jadi. Justru pengunjung bilang, kalau dia orang lu dia yang punya pesta tak salah. Biasanya bagus-bagus dulu. Sekarang dikasih yang tidak bagus dulu baru yang bagus. So tak salah dia. Orang Gorontalo bilang, biasanya ini saudara dulu kita tahu. Biasanya yang bagus-bagus dulu orang kasih. Kenapa dia ini kasih yang lain yang tidak bagus dulu baru yang bagus. Orang semua habis baru dikasih kamar yang bagus. So tak salah poli dia ini. Orang Languan bilang kalau menurut kita so tak salah. So tak salah komang. Biasanya kasih karuk tuh yang bagus-bagus dulu. Kasih yang tuh manis-manis dulu. Ini karuk nyanda. Justru dia kasih yang tawar-tawar Udah so tak salah komang dia. Orang Languan kalau bilang salah bukan salah, salah. Tolong bukan tolong. Lo kiranya Tuhan tolong kita. Itu kalau orang Languan. Kalau orang Sanyar saya bilang begini, kalau kita menurut kita sudah salah ada orang ini. Seharusnya dia kasih dulu anggur yang bagus, baru kasih yang tidak bagus. Itu kalau logat saya. Nah, orang Jawa bilang, nek nurut aku yo. Harusnya lo yo. Dikekno iku sing api dhisik. Lah iki kok lain lo. Loh dhekne iki sing enggak api, tuwaware minta ampun ngono lho. Lah opo jarene wong-wong iki? Ngerti ndak? Ya sudahlah biar Roh Kudus yang artikan. Nanti khotbah jadi tambah lama lagi. Sudahlah, Tuhan menolong penyelenggara pesta. Bilang amin lagi. Kemudian apa lagi di sana? Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang buta, timpang, lumpuh, bahkan mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Bilang amin. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, apalagi yang orang mau susahkan? Kita orang punya Tuhan yang segalanya bisa dia selesaikan, bahkan sampai tuntas. Apalagi setelah itu Tuhan meredakan badai. Dia teduhkan gelombang yang ketika itu menghajar perahu para murid bersama Yesus saat mereka melintasi danau Tiberias. Apalagi ketika Tuhan melepaskan ada roh jahat, seorang yang ada di mana? Habis menyeberang di Gerasa. Dia dirantai putus. DP kerja cuma pergi di kubur-kubur. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, Yesus langsung melepaskannya. Jadi saya melihat tidak ada satu persoalan yang tidak bisa selesai ketika itu Yesus yang berhadapan. Katakan amin. Coba katakan, semua persoalan saya pasti selesai. Bilang dengan yakin, pasti beres. Pasti Tuhan tuntas. Di tangan Tuhan. Tinggal terserah kita mau serahkan atau tidak, ya. Kemudian lagi apa? Sebagai contoh terakhir, waktu 5.000 orang laki-laki, tidak masuk orang wanita dan anak-anak, diperhitungkan 12.500 bahkan sampai 12.000 orang bahkan sampai 15.000 orang yang ada waktu itu, karena yang 5.000 hanya laki, tidak masuk wanita dan anak-anak. Nah biasanya anak itu lebih banyak tentunya ya dibandingkan jumlah suami hanya 2 itu, suami istri. Saudara, Tuhan mampu. Sesuatu yang kecil ada di tangan Tuhan bisa menjadi besar. Bilang amin. Bayangkan saja Filipus murid. Tuhan bilang begini, sekarang jam berapa? Filipus bilang sekarang sudah jam 5 sore. Dari mana kita dapatkan roti kita berikan makan mereka ini? Filipus bilang apa? Loh Yesus, sekarang sudah jam berapa? Di mana kita bisa mendapatkannya? Oh, Yesus ternyata kalau kita baca, Yesus sengaja menguji Filipus.
Lalu ada seseorang namanya Thomas, rupanya dia berjalan. Dia bilang, Yesus, ada di sini seorang anak kecil membawa bekal, tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi murid-murid diwakili Filipus dan Thomas, yang intinya mereka ragu bahwa Yesus mampu mengerjakannya. Apa yang terjadi? Yesus bilang, suruh mereka duduk, mari roti itu. Di tangan Tuhan, roti yang 5 buah itu, 5 ketul, ikan yang hanya 2. Waktu dia potong, nyanda habis. Kalau orang kan bagi roti begini, pela, pak, pela toh, orang sorong, pak, pela, orang sorong. Kalau ini prosesnya, 5 roti cepat habis. Tapi saya yakin di tangan Tuhan, dia pela taruh di kanan, nyanda habis. Pela muncul ulang, tak, itu ada di keranjang, so habis. Lalu dibagi kepada orang, bagi itu dibagi. Yesus bilang, kumpul sisanya, ambil keranjang-keranjang. Kita lagi Filipus dengan Thomas lain DP gaya. 5 roti dan 2 ikan mau kumpul. Dorang, tapi karena Yesus suruh dorang beken, no? Mulai kumpul. Dorangnya ada sadar karena hati so terlanjur begitu. Tak. Punung 12 bakul. Dorang kumpul semua. Murid waktu itu ada berapa? 12. Belum ada penyangkalan Petrus, belum ada pengkhianatan. Yudas maksud saya. Belum. 12 orang. Nah, sekarang kalau 12 bakul, untuk siapa? Untuk siapa makan? 12. No, kenyataan ketika 12 orang satu bakul, kira-kira ada orang bagaimana? Masih berpikir Yesus tidak sanggup? Kalau kita jadi Yesus, kita lihat rompe muka tadi, kita bilang, nongoni makan kasih habis itu. Dari tadi kita pengen happy nih, pus Thomas ngoni pe muka begitu. Nongoni makan kasih habis. Kalau saya jadi Yesus, cuma makannya di situ letaknya, saya bukan Yesus. Iya, Yesus tenang saja. Justru menjadi satu fenomena, pemandangan yang indah bagi Yesus. Lihat ada orang-orang yang ragu, yang agak bagaimana. Begitu juga di jemaat sini. Mungkin masih ada ragu-ragu. Marbiarjo, itu keraguan cuma hari kemarin. Bilang amin. Coba bilang, di tengah situasi yang buruk ini, saya belajar untuk tetap percaya bahwa Yesus pasti menolong saya. Haleluya. Amin.